menyampaikan hasil diskusi kami. Nama saya Davina Putri Salsabila, NPM 22120111552, akan menjelaskan pengertian norma atau kaidah. Pengertian norma atau kaidah norma adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana kita berbuat, bertingkah laku di dalam masyarakat. Dengan demikian, norma atau kaidah tersebut berisi perintah atau larangan. Setiap orang hendaknya menaati norma atau kaidah itu agar dapat hidup tentram dan damai. Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-macam, tetapi tetap sebagai satu kesatuan. Karena kaidah itu berisi perintah atau larangan, maka sudah selayaknya kaidah yang merupakan petunjuk hidup tersebut mempunyai sifat yang memaksa, yang merupakan ciri norma hukum. Hakikat kaidah di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kepentingan bersama, mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan aman, tentram, dan damai diperlukan satu tata. Tata yang berwujud aturan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya. Kaidah hukum berasal dari dua kata, yakni kaidah dan hukum. Kaidah berarti perumusan dari asas-asas yang menjadi hukum. Antara yang pasti patokan dalil dalam ilmu pasti. Sedangkan hukum sendiri berarti peraturan yang dibuat dan disepakati secara tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu. Dari sini dapat dikemukakan bahwa keberlakuan tingkah laku di dalam masyarakat. Kaidah hukum merupakan ketentuan tentang perilaku. Pada hakikatnya, apa yang dinamakan kaidah adalah nilai, karena berisi apa yang seyogianya harus dilakukan. Sehingga harus dibedakan dari peraturan konkret yang dapat dilihat dalam bentuk kalimat-kalimat. Kaidah hukum dapat berubah sementara undang-undangnya tetap, agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan tentram dan damai tanpa gangguan, maka bagi setiap manusia perlu adanya suatu tata. Tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah manusia dalam pergaulan hidup. Perkenalkan, nama saya Sergio Siombing dengan nomor NPM 22120111555. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang jelaskan makna adanya norma atau kaidah dalam tatanan sosial masyarakat. Norma berperan penting demi terciptanya kerukunan dan ketertiban dan tatanan masyarakat yang teratur. Aturan-aturan yang mengatur ini terbentuk karena perilaku manusia yang beragam. Norma adalah suatu aturan yang sangat mendasar dari kehidupan masyarakat, tetapi memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mengatur tingkah laku manusia. Biasanya norma ini banyak ditemukan di masyarakat seperti: pertama, norma agama. Norma agama adalah pedoman tatanan hidup yang bersumber dari ajaran-ajaran agama dan kepercayaan yang dianut setiap masyarakat. Tidak hanya sekedar mengatur kepercayaan manusia pada Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia. Sebagai umat beragama, setiap orang pasti berusaha dalam mengendalikan sikap dan perilakunya di dalam masyarakat. Yang kedua adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan di mana tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat diatur oleh badan-badan resmi negara dan telah ditetapkan dalam undang-undang serta sifatnya yang memaksa dan membatasi sehingga norma tersebut harus ditaati oleh masyarakat. Tujuan norma hukum ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Nomor 3 yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berhubungan dengan suara hati nurani manusia. Suara hati nurani menjadi sebuah petunjuk supaya manusia melakukan kebaikan. Dan tujuan norma kesusilaan adalah mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia. Nomor 4 yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur pergaulan hidup manusia. Norma ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya berupa kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan berkelompok. Norma kesopanan mencakup soal cara berpakaian, cara berbicara, cara berperilaku terhadap orang lain, dan seterusnya. Seseorang yang melanggar norma kesopanan akan mendapat sanksi sosial berupa cemooh, pengucilan, atau dijauhkan oleh masyarakat. Tujuan norma kesopanan yaitu: yang pertama, agar bisa diterima di masyarakat; yang kedua, agar dapat menghargai orang yang lebih tua; yang ketiga, agar bertingkah laku sesuai aturan yang berlaku di masyarakat; yang keempat, agar lebih memahami hakikat kemanusiaan dan tata etika pergaulan;
5. Agar bisa bersosialisasi dengan baik terhadap orang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lydia Mika Putri dengan nomor NPM 2212011557. Nama saya Dina Salsabila dengan NPM 221201115554. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Jelaskan perbedaan norma atau kaidah sosial dan norma kaidah hukum. Norma sosial merupakan kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma sosial bisa mencakup adat istiadat, sopan santun, dan kebiasaan dalam sebuah masyarakat. Adat istiadat sebagai bagian dari norma sosial sudah mendarah daging, berakar urat, dan turun-temurun dari sebagian suatu masyarakat. Nilai-nilai dianut bisa berbeda antara daerah, misalnya tentang sopan santun. Berbicara dengan nada keras dianggap sopan di suatu daerah, tapi tidak dianggap sopan di suatu daerah lain. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan sosial masyarakat. Norma menyangkut perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalin interaksi sosial. Norma tidak boleh dilanggar agar hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat Norma tidak boleh dilanggar agar hubungan antar manusia dan suatu masyarakat terlaksana sesuai yang diharapkan, maka diciptakan norma-norma yang memiliki kekuatan mengikat. norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan yang bersifat mengikat yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik seperti dipenjara, hukuman mati. Norma hukum memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan sebagai pelengkap norma-norma lain dengan sanksi tegas dan nyata. Beberapa perbedaan norma sosial dengan norma hukum diantaranya: pertama, sanksi norma hukum umumnya bersifat berat, sedangkan norma sosial lebih ringan. Yang kedua, norma hukum memiliki penegakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, penegakan dalam norma hukum bersifat mengikat semua orang, sedangkan penegak norma sosial terkadang ada, terkadang juga tidak ada. Yang keempat, norma hukum memiliki aturan pasti yang tertulis, sedangkan norma sosial umumnya tidak tertulis atau lisan. Yang kelima, norma hukum diciptakan negara oleh lembaga yang berwenang, sedangkan norma sosial merupakan kesepakatan kelompok masyarakat. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Amalia, NPM 2212011156. Saya akan menjawab pertanyaan tentang jelaskan keutamaan norma hukum sebagai pemberi sanksi dalam pergaulan di masyarakat. Sebagai suatu norma yang keberadaannya lebih dominan, norma hukum tentu memiliki keutamaan tersendiri, terutama dalam pemberian sanksi di pergaulan dalam masyarakat. Antara lain, yang pertama, norma hukum dibuat oleh lembaga resmi. Oleh sebab itu, adanya pihak berwenang yang mengawasinya dan membuat masyarakat menjadi lebih tertib dalam mengikuti peraturan atau norma hukum tersebut. Yang kedua, norma hukum bersifat mengikat dan memaksa. Dan yang terakhir, dalam pemberian sanksi norma hukum tersebut lebih tegas dibanding norma-norma yang lain, seperti tindak-tindakan pelanggaran di mana dalam tindakan tersebut sanksinya terdapat berbagai macam, antara lain kurungan, pidana, dan denda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randy Dwi Atmaja dengan NPM 221200115558. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan mengapa norma atau kaidah hukum juga dikatakan sebagai kaidah sosial. Baik, jawabannya karena antara kaidah hukum dan kaidah sosial saling berkaitan. Mengapa berkaitan? Karena ilmu hukum mencakup ilmu tentang kaidah, di mana ilmu kaidah itu mempelajari tentang pengertian dasar sistem hukum dan ilmu kenyataan. Di dalam ilmu kenyataan, misalnya ada sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum serta sejarah hukum. Oleh karena itu, di dalam kenyataan tersebut
tidak dapat lepas dari kaidah sosial, maka kaidah hukum dapat dikatakan sebagai kaidah sosial. Sekian diskusi dari kelompok 4. Sebelumnya ada pantun nih. Ada anak main ke kali. Anak ini bawa kue toples. Kami tutup ya presentasi ini. Sampai jumpa dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.